kita mulai, kita coba absen dulu ya. Jadi seperti itu. Jadi sengaja saya ceritakan sejarahnya agar teman-teman nggak kaget ya. Kok beda-beda nih? Ya memang untuk investasi ini kita masih belum settle terus terang ya, masih belum settle, masih mencari bentuk yang terbaik. Tapi so far yang terakhir ini menurut saya ini yang terbaik di antara 3 tahun terakhir ya. Yang dipropose oleh kami untuk akuntansi investasi debt investment yang tahun ini gitu, itu yang menurut saya terbaik di antara 3 tahun terakhir ya. Yang susah mencari celahnya gitu, susah mencari celah untuk ini ya. Jadi dari semua sisi itu udah menurut saya udah sangat kuat gitu. Jurnalnya udah kuat, reasoningnya udah kuat, tidak menyalahi dengan dengan konseptual pengakuan tentang banyak ya, pengakuan tentang aset, pengakuan tentang yang lainnya gitu ya. Nah ternyata ya menurut saya kalau udah kuat dari semuanya insya Allah ini valid gitu. Ya cuman tinggal kita terangkan aja nanti ya. Oke, kita absen dulu. Ahmad Fakhrozi. Hadir, Pak. Oke, sip. Andre Kurniawan. Siap, hadir, Pak. Andi Kurniawan. Hadir, Pak. Oke, Arifah Nurul Hidayah. Hadir, Pak. Bagas Aditya. Hadir, Pak. Sentria Putra Santia. Hadir, Pak. Cynthia Dwi Lestari. Hadir, Pak. Kemudian Danis Bangkit Wijaya. Hadir, Pak. Oke, kemudian Devi Puspitasari. Hadir, Pak. Eko Prasetyo. Hadir, Pak. Erdin. Hadir, Pak. Fardias. Hadir, Pak. Favorisa Ramadhani. Mana ya orang? Hadir, Pak. Oh ini. Oh oke, Favorisa. Favorisa teh kayaknya saya pernah dengar deh namanya. Kamu dari mana aslinya? Bantul, Pak. Bantul ya. Oh, mungkin orang lain. Thank you Neng ya. Thank you Favorisa. Bang Firos, WD Bang Firos, Bang Firos. Dan Hamida. Hadir, Pak. Ivan. Hadir, Pak. Kakung Kurniawan. Hadir, Pak. Bait Sabillah. Hadir, Pak. Mas Ayu, Anissa, Ica, mana Ica? Tadi ada kalau masalahnya. Oke, Afif? Hadir, Pak. Hadir. Oh iya, siap. Kemudian Afif Ansori. Ada ya. Muhammad Solihin? Hadir, Pak. Siap, hadir, Pak. Siap. Muhammad Syahrial. Kemudian Mutiara Mezzova Dewi. Hadir, Pak. Kemudian Nimade Anindya Prajnasani. Hadir, Pak. Oke. Dan Rezki Yobi. Hadir, Pak. Rizka Noviarna. Hadir, Pak. Dan Sinta Adi Swastika. Hadir, Pak. Taufik Triwidodo. Hadir, Pak. Titi Sari Indriani. Hadir, Pak. Weni. Hadir, Pak. Oke, dan sip. Oke ya, kita akan bahas. Nah ini jawabannya. Cuman kayaknya ada yang janggal di sini. Kalau saya udah cek. Ya, nggak apa-apa lah. Bagus soalnya. Nah ini saya udah buat modal yang kita perlukan untuk menjawab latihan soal hari ini ya. Kemudian ini udah saya buat mana lagi ya? Oh ini yang portofolio. Nah ini dia yang portofolio ya. Jadi apa yang ada di slide itu saya coba breakdown menjadi suatu account dan sebagainya gitu ya untuk membuktikan bahwa ada yang salah nggak ya? Bukan cari kesalahan ya maksudnya. Penasaran aja sih ini gimana sih maksudnya. Nah ternyata alhamdulillah udah benar semua ya, insya Allah. Kemudian ya udah ya itu aja sih. Oke, jadi
kita akan review dulu bentar ya. Kita akan review dulu bentar. Sampai titik ini, pada dasarnya kita udah belajar tentang chapter investasi ya. So pada dasarnya itu saya pengen tanya nih sama siapa ya, sama Mas Andi Kurniawan ya, Mas Andi. Pada dasarnya yang di chapter 17 ini, saya salah chapter 17. Chapter 17 itu adalah investment tapi versi bukunya Kieso ya. Nah, di chapter investasi ini pada dasarnya apa sih kaitannya dengan chapter-chapter yang sebelumnya menurut Mas Andi? Siapa? Silakan. Mas Andi, chapter 17, chapter tentang investasi, apa kaitannya dengan chapter-chapter sebelumnya? Dengan chapter non-current, dengan chapter ekuitas, dan sebagainya. Oh, nggak kedengeran ya? Rasanya tadi ada suaranya. Kalian bisa dengar nggak? Kalau saya sih nggak bisa dengar. Oke, jadi apa kaitannya chapter 17 chapter ini dengan chapter-chapter yang sudah kita bahas ya? Tuh. Jadi pada dasarnya kita harus harus tahu relationship between every chapters ya. Karena sebetulnya kita manusia di KISO ya, chapter-chapter yang kita bahas di UTS ini sama UAS nanti itu kita ambil dari bukunya KISO. Cuman memang kita sudah sedikit demi sedikit meninggalkan buku KISO dengan solely depend on bukunya Pak Lutfi seperti itu ya. Nah, gimana Mas Andi, mungkin ada masalah teknis kali ya? Oke, kalau gitu saya oper deh. Siapa ya? Tadi Fardias, coba ke Mas Fardias. Apa kaitannya Mas? Fardias antara chapter sekarang dengan yang sebelumnya? Menurut saya, kalau chapter sekarang kan membahas kita yang membeli debt-nya ya Pak ya. Kalau sebelumnya kan non-current, kita yang minta. Jadi itu sama-sama menerbitkan debt, bedanya cuma kita yang mendapat uang, kalau ini kita yang mendapatkan debt-nya. Oke, jadi perspektifnya berbeda ya. Kalau di chapter 17 ini perspektifnya sebagai apa? Sebagai investor. Nah, sebagai investor. Kalau yang chapter non-current liability sebagai peminjamnya, debt. Yang penerbit si utangnya ya? Ya. Oke, nah thank you Mas Fardias. Nah sekarang pertanyaan kedua. Setelah kita tahu bahwa ini pada dasarnya adalah rangkuman dari seluruh chapter yang sudah kita bahas sebelumnya. Hanya beda perspektif ya. Pertemuan 1 sama 2 tentang non-current liabilities itu dari sisi perusahaan kita sebagai yang menerbitkan obligasi. Ya, jadi ini berbicara tentang public debt ya. Yang kita bahas di investasi ini hanya satu bagian dari yang sudah dibahas di chapter 14. Yaitu apa? Yaitu chapter 14 ada 3, bonds, notes payable, sama mortgage ya. Nah, atau loan ya, bonds, loan sama mortgage ya. Nah, mortgage is KPR. Mortgage is KPR. Nah, pada dasarnya yang diambil di chapter 17 itu hanya yang bonds-nya saja ya. Kalau mengacu ke kaitannya lagi dengan ke manajemen keuangan, maka ini yang diambil hanya yang public debt ya. Yang private debt seperti loan sama mortgage itu tidak kita bahas di sini. Bukan merupakan tipikal investasi yang masuk sebagai instrumen keuangan gitu ya. Hanya yang masuk sebagai aset keuangan adalah apa? Based on PSK 71 ya, adalah bonds. Adalah bonds doang ya. Obligasi doang ya, adalah obligasi aja gitu. Karena obligasi lah yang dijual secara luas kepada masyarakat ya. That's why itu dinamakan public debt ya, seperti itu.
Nah, cuman kalau kita butuh uang 1 miliar, kalau kita menerbitkan obligasi, maka kita akan pernah mendapatkan, ya bukan nggak akan pernah ya. Kalau beruntung kita bisa premium ya. Tapi biasanya itu at discount ya. Kita belum tentu bisa mendapatkan 1 miliar tadi. Ya. Paling kalau diskon berarti kan 900 juta. Kita butuhnya 1 miliar, 100 juta lagi minjem akhirnya dari bank. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu konsekuensinya. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu pengembangan bisnis, ketika dengan public debt, maka kita harus tahu konsekuensinya. Ya, kita butuh 1 M, maka kita akan menerbitkan obligasi tentunya di atas 1 M, 1,5 M. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau memang kita mau cepat, ya pergi ke bank, seperti itu ya. Nah, itu adalah kaitannya. Nah, kalau di chapter ekuitas itu kaitannya adalah bahwa itu si perusahaan yang menerbitkan saham di bursa efek tentunya, gitu ya. Nah, kalau dari segi investasi tidak harus di bursa efek sih ya kalau di ekuitas ya. Tapi yang dijadikan patokan dari PSAK tentang 53 maupun PSAK 56 5 berapa ya? 53 kalau nggak salah ya tentang share based payment itu adalah emiten yang terbit yang mendaftarkan dirinya di bursa yang listing di bursa efek ya. Jadi terhadap perusahaan yang tidak listing cara pencatatan sahamnya nggak kayak gitu ya, cara penerbitan sahamnya nggak kayak gitu. Tapi dengan kemudian PSAK etap ya, PSAK etap itu yang private companies. Jadi yang kita bahas di chapter ekuitas itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi emiten, yang sudah listing di bursa efek. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang obligasi juga sama, yang sudah listing di bursa efek juga, yang menjual public debt secara luas. Nah, investasi ini membeli kedua-duanya. Gitu. Di pertemuan 6 kita bahas bagaimana kalau kita membeli yang obligasi. Di pertemuan 7 nanti membahas bagaimana kalau kita membeli yang sahamnya. Jadi, mana yang terlebih dahulu? Telur atau ayam? Waduh, susah jawabnya. Mana yang lebih dulu? Liabilitas keuangan atau aset keuangan ya? Liabilitas keuangan is obligasi. Aset keuangan adalah investment in debt ya. Mana yang lebih dulu menurut Mas tadi udah cowok ya, sekarang saatnya cewek ini ya. Menurut Mbak Titi Sari Indriani, mana yang lebih dulu? Apakah liabilitas keuangan which is bonds or financial assets ya? Mana yang lebih dulu? Telur atau ayam? Waduh. Menurut Mbak Titi yang mana? Menurut saya yang financial asset mungkin, Pak. Kenapa Menerbitkan financial saham. asset? Soalnya Kenapa financial asset? Financial asset adalah investment in debt ya. iya, Hmm. lebih gak beresiko mungkin. Nggak resiko ya, oke. Thank you Mbak Titi ya. Jadi pada dasarnya pertanyaannya sama kayak mana yang lebih dulu, telur atau ayam ya? Ya oke. Jadi pada dasarnya seperti yang Mbak Titi bilang ya, financial asset itu terjadi setelah liabilitas keuangan terbit tentunya ya. Kita nggak akan bisa membeli financial asset kalau nggak ada yang mau nerbitin gitu. Kita nggak akan bisa beli saham kalau tidak ada perusahaan yang listing di bursa efek. So dalam hal ini pada dasarnya penerbitan saham and liabilitas keuangan itulah yang pertama kali terjadi baru dan kita membeli instrumen tersebut ya seperti itu. Nah kemudian kaitannya dengan ini adalah bahwa nah ini ya maksudnya tuh kalian yang kerja di DJP hampir semua ya dari 30 orang ini berapa orang yang selain DJP? 5, 6 ada mostly DJP ya berarti ya. Oke. Kalau mostly DJP berarti kalian rencananya mau jadi pemeriksa pajak nggak? Mau jadi tax audit nggak? Siapa ya? Hamida mau jadi tax auditor nggak? Waduh. Siap, enggak, Pak. Kamu dari mana? DJP bukan? Enggak, Pak. Oh, Iya, DJP. Pak. Kalau Danis gimana? Mau jadi tax auditor nggak? Nggak mau juga. Enggak, Pak. Kenapa enggak?
Pengen pelaksana aja sih kalau saya, Pak. Oh gitu. Kenapa kalau tax auditor takut? Takut, Pak. Takut kenapa? Eh, Takut beban kerja sih, Pak. Oh iya, iya sih. Beban kerja lumayan ya. Iya, jadi pada dasarnya ini ya, apa namanya, ke depannya sayangnya pelaksana udah nggak akan ada. Ada sih tapi dikit. Semuanya akan difungsionalkan ya, fungsionalkan. Tapi kalian bisa milih, nggak hanya tax auditor aja. Nanti akun representatif AR ya. Nah, AR itu jadi fungsional namanya sekarang, fungsional penyuluh ya, fungsional penyuluh. Jadi nanti AR kan sebetulnya pelaksana ya, tapi ya grade-nya udah tinggi. Nah, ada AR, ada tax auditor, nah semuanya jadi fungsional. Pernah keberatan banding, semuanya jadi fungsional nanti ya. Bahkan sekarang udah mulai bertahap lah. AR dulu yang jadi fungsional. Cuman kalian nanti bisa memilih mau jadi fungsional apa. Ada arsiparis, ada analisis kebijakan, ada tax auditor, ada fungsional pengadaan, ada fungsional untuk inventaris aset gitu ya. Ada fungsional banyak sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau biasanya yang berkaitan dengan saya itu adalah yang fungsional tax auditor ya. Ini kemarin kita baru diskusi tentang ya ini ya, masalah tentang financial asset dan sebagainya. Jadi pada dasarnya kalau di luar sana malah pencatatan jurnalnya tuh aneh-aneh gitu ya. Jadi akun yang betul-betul saya tuh baru denger gitu dan kok ini kayaknya di PSAK juga nggak ada deh. Nah, kalian pernah dengar nggak PPN itu disusutkan coba? Masya Allah. PPN itu disusutkan ikut ke aset ya. Aduh, kok saya bingung. Ini kok kenapa disusutkan Bu PPN? Pokoknya udah dari sana ya Pak gitu. Waduh. Terus saya tanya, gimana Bu? Ini udah diaudit? Udah Pak, kita wajar tanpa pengecualian. Nah, tapi kok PPN disusutkan sih Bu gitu? Ya pokoknya di situ. Wah, jadi kalau udah berdebat dengan klien itu udah luar biasa lah ya maksudnya tuh ngeyelnya tuh aduh ampun dah. Jadi ya tapi seru ya maksudnya kalau nanti di dunia nyata kalau ya udah apa ya kita nggak bisa lagi saklek gitu ya. Ada yang saklek akhirnya nggak dipakai gitu ya akhirnya malah digibahin tuh digibahin oleh teman-teman klien di PKN ya karena kan kemarin saya ikut project juga untuk penyusunan apa ya untuk terkait ini akuntansi apa reformasi akuntansi di suatu BUMD gitu ya kemarin juga ditawarin untuk ke BUMN cuman kayaknya nggak ke-handle gitu cuman ya itu kalau di dunianya bahkan kemarin itu tax auditor teman saya curhat ini gimana sih akunnya gitu ini nggak ada ini di PSAK gitu tapi tetap ngeyel gitu sih WP-nya itu tetap ngeyel ya akhirnya dan itu WTP juga gitu wah pas saya tanya EY bukan iya waduh kalau udah KAP EY yang meng-WTP-kan dan tahu transaksi itu kan jadi saya bingungnya ini kayaknya EY juga menerima dengan konsep seperti ini jadi ada yang menggelitik itu terkait kontrak ya nah ini kontrak nanti akan bersinggungan dengan setelah UTS ya nah kontrak itu adalah apa kontrak apa ya kontrak termin kalau tidak salah nah kontrak termin itu pada saat kontrak kalau di STAN kan gini ya mana identifikasi peristiwa sama transaksi ya apakah kontrak ada jurnal jawabannya kan tidak ada gitu ya dari mulai saya kuliah sampai hari ini kalau ada yang jawabnya dibikin jurnal maka pasti salah ya dari dulu sampai sekarang dosen-dosen sepakat bahwa yang namanya kontrak tidak ada jurnal ya karena itu masih peristiwa di UI juga sama ketika saya tanya apa dulu kuliah di sana yang namanya kontrak tidak dicatat itu adalah peristiwa belum mengandung nilai ekonomis gitu ya kapan dicatat pada saat ngirim tagihan nah kalau saat ngirim tagihan ada transaksi nah ada nilai ekonomisnya maka pada saat menjadi tagihan ekonomis itulah yang menjadi kita namakan dengan transaksi adanya peristiwa dan adanya nilai ekonomis jadi satu namanya transaksi itulah yang dicatat oleh akuntansi gitu ya. Nah, di Unpad juga sama, kontrak tidak dicatat, tidak dijurnal. Kapan dijurnal? Pada saat ngirim tagihan transaksi. Ini di DJP sana gitu ya, banyak WP yang mencatat kontrak itu di jurnal dan dia sudah diaudit bertahun-tahun dapat wajar tanpa pengecualian.
yang audinya Big Four. Waduh, gitu maksudnya tuh. Gimana ini nih? Nah, makanya memang kadang kita akan menemukan kasus-kasus yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kita harus melihat ke bottom line-nya ya, ke hakikatnya. Seperti itu sih. Oke, itu sekedar sharing dari dunia kerja. Nah, sekarang kita akan review sebentar ya. Ya, modal kita adalah ini untuk mengerjakan soal yang mana ya? RPS PAKM 2. Tunggu. Nah, ini dia. Nggak kelihatan, sorry ya. What? Udah sejam aja. Oke, jadi kita akan bahas ini untuk mengerjakan P17.2 dan latihan 69 ini ganti dengan latihan 16.10. Katanya suruh bahas yang 16.10 aja. Ya udah. Jadi kita akan kerjakan yang 16.10 sama 17.2 ya. Itu aja. Nah, untuk mengerjakan ini modalnya adalah kalau 16.10 itu kayak gini ya, 16.10. Oops, sorry. Nah, ini ya. Pada dasarnya ini adalah impairment atas HFCS ya. Ini baru ya. Kita tahun kemarin nggak pakai ini, tapi ini baru ya. Nah, ini adanya impairment karena untuk instrumen yang held for collection and selling ya, adanya impairment. Impairment biasanya untuk yang tipenya adalah apa? Yang tipenya adalah HFC ya, yang tipenya adalah HFC. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini saya akan review bagaimana cara mengerjakan ini. Ini sebetulnya adalah portofolio ya. Diketahui obligasi PT KOI 2 dan 3. Nah, ini total portofolio. Nah, di sini data per 31 Desember ya. Kemudian seluruh debt investment dibeli pada tanggal 1 Januari. Ya, dan model bisnis PT Arwana terkait debt investment adalah HFCS. Berarti ini adalah portofolio untuk HFCS ya. Portofolio untuk HFCS. Nah, pada dasarnya ketika kita berbicara seperti ini sebetulnya bisa kita modif ya soalnya. Kok saya gatal banget ya. Jadi pada dasarnya ini kalau ini saya gabungkan gitu ya, kalau di kenyataan ini nggak kayak gini. Di kenyataan itu ini equity ya, TLKM, Telkom misalkan ya, kemudian Wika gitu, Wika. Nah biasanya kayak gini portofolionya, barulah nanti obligasinya bisa obligasi perusahaan yang memiliki ratingnya triple A atau minimal A lah kalau untuk investasi ya, untuk menurunkan resiko. Nah, atau triple A min atau AA atau A ya. Nah, ini biasanya seperti itu. Atau kalau mau ya obligasi pemerintah gitu, obligasi pemerintah. Nah, biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau di kenyataan tuh seperti ini. Jadi dipadukan dengan si Sun biasanya ya. Karena kenapa? Karena kalau mainnya di Telkom ini aman ya. Pada dasarnya dia merupakan saham baja lah. Nah, Wika ini aduh kayak gini ya. Leverage-nya sangat tinggi dan sebagainya. Tapi high risk high return. Nah, bagaimana kita harus cari correlations-nya antara dua ini ya. Kalau untuk melihat suatu portofolio kita harus mencari correlations-nya. Correlations-nya adalah positif atau negatif ya. Kalau misalkan negatif berarti Telkom naik, Wika turun gitu. Nah, Sun inilah sebagai yang menjaga agar return sama loss apabila terjadi loss itu tidak terlalu besar. Nah, inilah yang menjaga resiko. Makanya dia disebut risk free RF ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mencatatnya kayak gini ya? Nah, ini seru nih kalau dibikin soal kayak gini ya. Oke, nah tapi ya itu bukan lah ya. Itu cuman bayangan saya aja. Yang ada di sini ini adalah portofolio utang ya. Nah, kalau ini namanya reksadana biasanya ya. Reksadana apa? Reksadana yang namanya fixed income ya. FITS ya, fixed income trading system. Itu ada di Bursa Efek ya. Nah, ini contohnya FITS ya. Apa itu reksadana FITS? Reksadana FITS itu reksadana fixed income alias reksadana yang satu portofolio terdiri semua dari obligasi. Nah, gitu ya. Karena tiap orang kan berbeda-beda karakternya. Kalau kayak yang karakternya yang risk averse, yang nggak mau beresiko, ya tentunya dia akan memilih yang fixed, gitu ya. Dia hanya akan mendapatkan bunga saja dari obligasi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya portofolio yang fixed income. Nah, di sini obligasi 1, 2, 3. Cost-nya. Nah, di sini cost-nya ini
Kalau di Kieso itu namanya amortized cost. Jadi artinya ini bisa langsung kita pakai gitu loh. Tapi kalau di sini cost, ya berarti kita harus bikin dulu apa namanya tabel amortisasinya ya, paling tidak pada saat terjadi penjualan. Nah, seperti itu nah. Jadi kita anggap ini cost deh ya, cost yang pada saat dia pertama kali membeli ya, inilah costnya. Nah, dari sini dapatlah fair value per 31 Desember ya. Nah, cost per 31 Desember. Mungkin apa ya? Oh, ini mungkin maksudnya carrying value kali ya. Cost di sini mungkin ya. Mungkin loh. Saya belum nanya ke Mas Lutfi. Cuman kita tafsirkan demikian karena agar bisa dibandingkan dengan fair value itu harus dibandingkan dengan apple to apple ya. Carrying value dibandingkan dengan fair value-nya. Oke, jadi kita asumsikan ini adalah carrying value per tanggal 31 Desember 2019 ya. Nah, dihasilkan adalah UHGL ya. Ini gain, yang ini loss, yang ini gain. Totalnya adalah berapa? Totalnya adalah loss. Nah, seperti ini. Karena dibeli per 1 Januari ya, berarti FVA-nya sebelumnya 0 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang ditanya apa? Pada tanggal 1 Agustus, PT Arwana menjual obligasi PT Kerang dengan harga 303. Nah, berarti kan ini sudah berjalan awalnya 1 Januari ya, 2019. Ini titik ke nolnya ya. Kemudian sampai 31 Desember ya, 2019. Nah, ini titik pertamanya dan inilah datanya ya. Kemudian ada di 1 Agustus ya, ini 19. 1 Agustus 18/2020. Nah, ini titik ke 1,5 lah maksudnya ya, kedua. Nah, inilah yang akan kita cari. Berarti kita harus mencari carrying value per tanggal 1 Agustus ya. Karena dia kan dijualnya per 1 Agustus ya. Harganya adalah 303. Berarti kita tahu nih fair value-nya kita udah tahu ya, 303. Per tanggal 31 Desember, berdasarkan penilaian perusahaan, obligasi mengalami penurunan nilai. Nah, penurunan nilai inilah yang nanti untuk PT Koi sama Kecubung ya. Inilah yang akan kita bahas di minggu depan. HFCS impairment ya, HFCS impairment. Ini ada di PSAK 48 kalau nggak 48 berapa ya? Pokoknya PSAK tentang penurunan nilai. Kalau nggak 48 38. Nah, pada dasarnya apabila terjadi, tapi ini udah diubah ya, di PSAK 71 juga udah di cover. Oke. Nah, pada dasarnya kita akan bahas ini minggu depan ya. Oke. Yang akan kita kerjakan sampai yang penjualannya aja. Nah, gitu sih maksudnya. Kemudian udah itu doang. Ya, buatlah jurnal transaksi per tanggal 1 Agustus, buatlah jurnal penyesuaian per tanggal 31 Desember 2020 ya. Laporan keuangan parsial, kemudian buatlah jurnal penjualan jika 2 Januari menjual obligasi secara tunai. Dan bikin recovery. Nah, ini mungkin yang minggu depan ya, yang minggu depan ya. Yang akan kita kerjakan sekarang ini hanya sampai 1 Agustus dulu ya. Oke, jadi pada dasarnya ini adalah suatu portofolio ya, portofolio. Nah, di sini kita harus dua berarti ya nanti caranya adalah gimana? Nah, caranya nanti kita akan coba pecahkan ya. Nah, modal untuk mengerjakan itu adalah yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, portofolio itu pada saat terdiri dari beberapa single securities ya. Nah, di sini sudah saya siapkan, kita review sedikit lah ya. Pada dasarnya kalau kita membeli suatu obligasi atau debt investment, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengklasifikasinya, mengclustering dulu. Dia masuk ke yang mana? Ya, masuk ke FVOC, masuk ke hold for collection, atau masuk ke hold for collection and sell, atau masuk ke trading. Ya. Nah, kita harus menentukan yang ini dulu, ya, yang ini dulu kita harus tentukan. Ya, apakah dia masuk ke HFC, instrumen HFC yang ini, ataukah dia masuk ke HFCS yang ini, ataukah dia masuk ke trading, gitu ya. Nah, ini SPPI-nya, jadi pertama kita ini derivatif tidak usah dipakai ya. Nah, instrumen utang, kita tes dulu ya, kalau dia pokok dan bunga, maka dia instrumen utang. Nah, tapi ini satu persatu ya, misalkan ada 1, 2, 3 utang gitu ya, yang kita beli, obligasi 1, ORI 1, obligasi retail Indonesia ya, ORI itu. Nah, kita analis satu persatu, yang ini gimana, yang ini gimana, yang ini gimana. Nah, setelah itu baru kita masuk yang tes kedua, bisnis modelnya. Kita kelompokin dari semuanya ini portofolio bukan.
Let's say ini portofolio A, gitu ya. Nah, maka di sini kita akan tes untuk portofolio A, niatnya mau ngapain? Nah, niatnya mau dijual. Niatnya mau apa? Yang ada 3 niat. Innamal a'malu binniyat, ya. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in gitu. Dan setiap perkara itu tergantung kepada apa yang diniatkan. Iya. Ini hadis banget ya. Nah, sekarang apa yang diniat kita? Kalau niat kita adalah untuk menghold gitu ya, menahan sampai jatuh tempo, ya mau tidak mau apa namanya? Kita kategorikan sebagai hold for collection, HFC, ya. Nah, tapi kalau kita tidak ingin seperti itu, ya, maka kita akan suatu saat dijual, Pak. Maka yang kedua namanya HFCS, ya, HFCS. Atau enggak dong, Pak, kita mah yang trading aja. Maka yang ketiga dia adalah trading. Nah, seperti itu. Gimana cara mencatat HFC, cara mencatat HFCS, dan cara mencatat trading. Hukum asalnya adalah untuk HFC, amortized cost. Untuk HFCS adalah FVOC with recycling. Ya. Kemudian yang untuk trading adalah FVTPL. Nah, sekarang boleh nggak menyimpang dari hukum asal? Jawabannya boleh, gitu ya. Kok boleh, Pak? Ya, karena ada syarat fair value options. Ya. Maksudnya gimana nih fair value options? Maksudnya adalah ketika ori 1, ya, ori 2, ori 3 misalkan ya. Atau ini mungkin biar ekstrim ya. Kalau yang benernya mah biasanya kayak gini. Misalkan di sini adalah AALI, Astra Argo Lestari ya, membeli saham. Iya. Yang kedua di sini adalah BRMS atau MCAS deh ya, yang lagi happening MCAS yang Raffi Ahmad itu. Nah, di sini ini adalah ORI. ORI itu obligasi retail Indonesia atau obligasi pemerintah. Nah, biasanya yang menjadi fondasi itu yang ori, karena ini yang menjadi guardian angel-nya gitu loh maksudnya. Ini yang akan menjaga agar si portofolio itu tidak terkoreksi begitu jauh ke dalam, begitu jatuh. Misalkan ketika dia merugi dan seperti kondisi sekarang ini IHSG lagi turun, maka returnnya kan akan turun. Nah, dengan adanya si guardian angel berupa ori ini, dia akan menahan, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dalam turunnya, ya. Sehingga ori inilah yang menjadi fondasi biasanya. Nah, masalahnya adalah yang ditemui di lapangan itu seperti itu. Nah, masalahnya adalah kita harus tahu niat untuk membentuk portofolio ini untuk apa? Untuk jangka panjang atau jangka pendek, gitu ya. Kalau ternyata untuk jangka panjang, ya, maka ini non trading ya. Maka non trading nih AL ini berarti NT ya, non trading NT atau jangan non trading deh. Misalkan ini untuk trading lah ya, untuk trading. Biasanya tuh untuk trading sih biasanya ya. Nah, yang AL ini untuk trading, Pak. Ya udah kalau dia untuk trading, maksudnya ketika nilai naik ya jual dan sebagainya gitu ya. Nah, maka ini harus dicatat dengan FVTPL. Ya, seperti itu. Nah, gitu sih. Terus yang MCAS juga kan trading. Maka nih, kalau dia instrumen ekuitas diperjualbelikan atau tidak? Kalau iya, berarti FVTPL kan? Nah, ini yang FVTPL nih. Berarti yang trading ini FVTPL. Nah, ori nyantol sendiri. Walaupun niatnya adalah untuk di hold for collections ya. Biasanya orang beli ori itu untuk disimpan sampai jatuh tempo. Tapi ketika digabungkan ke portofolio yang mostly dicatat dengan FVTPL, dan mau tidak mau dia nggak ada pilihan lain. Nah, gitu bacanya ya. Fair value option adalah lo nggak punya pilihan lain, coy, gitu. Untuk apa? Untuk mencatat si HFC tadi atau si ori tadi, kecuali dengan apa? Dengan FVTPL juga. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali kamu mencatatnya dengan FVTPL, gitu ya. Sehingga menyimpang dari hukum asal. Nah, itulah yang dimaksud fair value options ya. Dampaknya apa? Dampaknya pencatatannya adalah langsung melakukan direct method. Ketika terjadi perubahan harga, maka tidak ditutup ke fair value adjustment, tapi langsung ditutupnya ke debt investment. Nah, gitu ya. Nah, itu dampaknya ya ketika menyimpang dari hukum asal. Nah, Pak, kalau dia non trading gimana? Kalau dia non trading ya berarti kan ALI dengan FVOC ya. MCAS dengan FVOC juga. Orinya, Mas boleh dengan FVOC nggak? Jawabannya nggak boleh. Ori cuma 2 ya. Instrumen HFC itu kalau enggak amortized cost ya FVTPL.
Nah, gitu ya. Sehingga ORI-nya dengan FVTPL, atasnya dengan FVOC. Nah, gitu ya. Nah, sekarang boleh nggak Pak kayak gitu? Ya kalau diatur di PSAK-nya sih kayak gitu ya. Walaupun kalau pengen ya harusnya semua sama FVOC ya. Tapi di sini kita mengambil dasar bahwasanya kan FVOC itu fair value juga gitu ya. Dan dia sifatnya apa namanya? Ya fair value juga sifatnya gitu ya. Seperti itu. Ya udah, since itu adalah fair value, bedanya yang satu OC, yang satu masuk ke retained earnings ya. Ya, makanya kita barangnya sama gitu. Makanya kita tidak masalah ketika sedikit berbeda ya. Nah, seperti itu. Itulah fair value option. Jadi bukan berarti punya pilihan ya bahwa milih kemana? Milih untuk mencatat pakai amortized cost aja deh, enggak gitu. Yang namanya fair value option itu enggak punya pilihan lain ya. Melainkan apa? Melainkan kamu harus mengikuti mostly-nya. Melainkan kamu harus mengikuti majority-nya. Keumumannya catatnya dengan FVTPL ikut gitu loh maksudnya ya. That is the fair value options ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, dari sini kita bisa dapat ya bahwa itulah konsepnya. Nah, terus cara ngerjainnya gimana? Ya, cara ngerjainnya ini pakai yang kita pakai yang FVOC ini yang fokusnya ya, karena fondasi dasar ya. Nah, ini kuncinya juga ya. Di investasi ini kita mostly fokus pada fair value accounting. Kalau di debt-nya ya, NCL-nya itu berbicaranya fokusnya terhadap apa? Terhadap amortized cost ya. Sedangkan kalau di investasi ini fokusnya kepada apa? Kepada kepada fair value ya, seperti itu. Nah, oke, nah kemudian dan dari sini ini kuncinya juga ya. Dari semua transaksi ini yang inilah yang menjadi acuan utama ya. Ini yang menjadi acuan utama. Kenapa? Karena ini yang paling ribet. Nah, gitu ya. Yang lainnya mah tinggal ngikutin doang gitu. FVTPL mah nggak begitu susah. Amortized cost udah dibahas di non-current liabilities. Konsepnya sama aja. Nah, artinya apa? Kita fokus ke yang fair value options ini. Fair value options. FVOC ini. Ya. Seperti itu. Kalau kita udah bisa menguasai jurnal ini, yang lain tinggal ngikutin. Nah, itu kuncinya. Nah, that's why di sini yang akan saya jelaskan adalah yang berkaitan dengan HFCS ya. Nah, kalau kayak gini, pada dasarnya ya, nah ini kan ada contoh soal seperti ini saya ambil dari buku Pak Lutfi ya, dari slide-nya Pak Lutfi, sorry ya. Di sini pada dasarnya kita baca PT GO obligasi. Nah, obligasi jatuh tempo 1 Januari dan sekian. Tujuannya adalah HFCS. Nah, perhatikan, ini adalah untuk mencatat apa? Ini adalah untuk mencatat sisi HFC-nya. Ya. Sisi HFC-nya. Nah, kemudian yang S-nya mana? Yang S-nya yang ini nih, ketika nanti dijual, ya. Kemudian, nah, jadi suatu saat akan dijual. Niat awalnya gitu. Beda tipis sih dengan HFC. HFC bukan berarti nggak boleh dijual, ya. Tapi memang niat awalnya adalah memiliki sampai akhir. In case di tengah jalan berubah, ya itu urusan lain, ya. Ternyata dijual, ya itu urusan lain, itu urusan perusahaan. Nah, tetapi kalau di HFCS niat awalnya memang pengen dijual, tapi entah nggak sekarang gitu. Nah ini unsur S-nya nih. Nah, seperti itu ya. Nah dari sini kita bisa analisis bahwasanya gimana sih cara mengerjakannya Pak? Cara ngerjainnya gampang ya. Hitung dulu apa? Hitung dulu karena diasumsikan 31 Desember 2019 menjual pada harga 103 plus accrued interest. Nilai wajar pada saat itu adalah 103. Nah ini hanya yang satu periode ya. Enggak, HFCS-nya tidak lintas tahun ya. Sehingga apa ya, ketika akhir tahun harga naik dijual gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kalau ini harganya turun ya malah ya. Nah, nanti kita lihat apakah carrying value-nya itu berapa di akhir tahun 2019 ya. Oke, berarti kita akan bandingkan carrying value per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan fair value-nya. 103 dikali dengan 100.000 nominalnya ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jurnalnya sama aja ya. Jurnalnya sama kayak jurnal obligasi ya. Debt invest. Kalau obligasi kan cash pada bonds payable. Nah, ini juga sama gitu. Sampai mana? Sampai 1 2 3 ini masih sama ya. Nah, yang berubah baru inilah tipikal karakteristik jurnalnya untuk fair value ya. Jurnal fair value itu karakteristik utamanya adalah ketika di akhir periode dibandingkan antara carrying value sama fair value-nya. Nah, dan ini disesuaikan.
ke fair value-nya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya adalah seperti ini, selalu membandingkan dengan fair value di akhir tahun. Nah, kalau naik, naikin, kalau turun, turunin gitu. Nah, Pak, kalau impairment gimana, Pak? Nah, kalau impairment beda lagi ya. Kalau impairment itu kita memakai ECL ya, expected credit loss. Nah, seperti itu. Jadi kita memprediksikan ketika nilai wajarnya itu seperti ini nih ya. Ini kan turun nih, minus 9298. Nah, ketika kita lihat bahwa kayaknya ini nggak akan bisa bakal turun lebih dari ini deh gitu ya. Akhirnya kita prediksi dari 103 ini bakal lebih turun lagi, misalkan 102.950 gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan expected credit loss yang ini ya. Artinya apa? Artinya yang kita prediksikan nilai wajarnya ya nggak segitu juga gitu ya, tapi akan lebih turun lagi gitu. Nah, karena kenapa? Karena pada dasarnya ini kan nilai present value ya. Nilai present value di saat ini. Nilai pada saat nantinya gitu, pada saat nantinya itu kan nilai nominal 100.000 yang ini ya, 100.000 yang ini. Nah, ini ya. 100.000 yang ini. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita turunkan 102 ini berarti yield-nya itu pasti akan lebih gede gitu ya. Kenapa? Karena preminya lebih kecil ya maksudnya. Yield-nya akan lebih gede dari yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang kalau ada dua sisi ya, ada karena kenaikan rating, turunnya rating dari si obligasinya gitu ya, rating perusahaannya. Nah, atau karena memang perubahan suku bunga. Nah, itu dua itu sih yang menyebabkan perubahan expected credit loss ya. Oke, itu akan dibahas minggu depan. Nah, sekarang kalau yang seperti ini gimana? Nah, jadi selalu menyesuaikan dengan harga pasar. Nah, jadi kalau turun ini namanya bukan impairment. Impairment itu kalau kita bandingkan dengan expected credit loss-nya. Ini baru impair ya. Berarti ada penurunan lagi tuh sebesar berapa? Dari 103 turun lagi ke 102. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dari sini ya udah tinggal disesuaikan aja. Kalau saya, konsepnya adalah saya selalu membuat T-account. T-account-nya dua, fair value adjustment sama UHGLOC ya. Nanti kalau udah lintas tahun tambah satu lagi AOC. Iya. Karena udah lintas tahun ya. UHGL itu kan hanya kepake tiap tahun doang. Saldo awalnya selalu nol kok UHGL ya, karena dia adalah akun neraca, akun income statement. Akun income statement ya. Kalau ini akun neraca ya, akun balance atau Shopee. Nah, seperti itu. Nah, sehingga karena dia dijual dalam 1 tahun ya udah ya, langsung aja kayak gini. Saya cuma buat dua account aja. Nah, ini gunanya buat apa? Gunanya untuk membantu. Awalnya 0 ya. Kemudian 298 ini kita taruh di saldo akhir. Berarti adjustment-nya ya ada di kredit ya. Inilah kreditnya ya. Pasangannya apa? Pasangannya UHGLOC. Nah, adjustment berarti di debit ke UHGLOC ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini saya tinggal buat tuh jurnalnya UHGLOC di debit ya, mengacu ke atas. Kemudian yang FVA-nya di kredit ya, seperti itu. Nah, ketika dijual ya tinggal saya balik, yang dijual itu adalah yang CV-nya ini ya. Cash-nya segini ya kan, berarti cash-nya 103. Nah, yang dihapus yang mana? Yang 298, yang akun yang FVA-nya ya, yang ini ya. Ya, ketika di sell kan saldonya selalu kredit. Nah, berarti kalau tinggal dihapus aja, dipindahin ke debit. Ya, seperti itu. Nah, itulah gunanya saya pakai di account ini. Nah, barulah nanti, nah ini ya ada realize-nya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan recycling-nya. Jurnal recycling-nya adalah ketika dijual, maka kalau dia with recycling, maka ada transfer yang dari AOC ke retained earnings. Ya, seperti itu. Nah, karena realize ini kan nanti masuknya ke retained earnings. Ya, jadi ada realize pada UHGL OC ya. Berapa nilai realize-nya selalu sama dengan nilai fair value adjustment-nya ya. Inilah yang ditransfer ya. Dan ditransfernya karena dia 1 tahun ya, maka tidak ke AOC tapi langsung ke UHGL OC ya. Seperti itu. Nah, ini yang 1 tahun ya, dimiliki 1 tahun, akhir tahun dijual gitu ya. Nah, bagaimana yang lintas tahun? Kalau yang lintas tahun ya seperti ini ya. Lintas tahun, maka misalkan pada tahun berikutnya harganya 1 September, maka kita akan melakukan penyesuaian dulu pada akhir tahun ya. Pada akhir tahun kita akan melakukan penyesuaian dulu.
ya, seperti itu. Nah, misalkan harga akhir tahunnya adalah 103 ya, harga akhir tahunnya adalah 103. Nah, ini misalkan fair value 31/12/19 sama dengan 103.000 dolar. Nah, kalau seperti ini, maka dia lintas tahun ya. Nah, kalau lintas tahun, maka kita harus melakukan penyesuaian dulu pada saat akhir tahun. Nah, jadi, pada saat akhir tahun ada restatement 2 kali. Ketika kita berbicara tentang HFCS atau FVOC. Ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah men-restatement kepada carrying value. Yang kedua, merestatement kepada apa? Merestatement kepada si fair value-nya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Berarti pertama, restatement carrying value. Yang mana? Yang ini nih, adanya amortisasi. Inilah yang dimaksud dengan restatement carrying value. Ya. Nah, yang kedua kita lakukan restatement terhadap fair value-nya. Nah, inilah yang kedua ya, dari carrying value kita sesuaikan ke fair value-nya. Jadi inilah restatement yang kedua. Restatement fair value. Nah, kalian cuma mengingat dua ini aja. Nah, ketika nanti dijual, kita mengulangi hal yang sama. Ya, restatement carrying value kita lakukan, restatement fair value kita lakukan. Gitu ya. Sehingga apa? Selalu di restatement ke fair value-nya. Kenapa? Karena fair value-nya terdapat harga kuotasian level 1. Ya. Atau apa? Langsung dapat harga pasar wajarnya dari pasar sekunder, dari Bursa Efek Indonesia. Untuk yang pasar obligasi. Tersedia datanya. Nah, jadi kita cuma tinggal semudah itu mengklik buka Bursa Efek gitu ya, situs IDX, dan kita cari berapa nilai harga obligasi kita, atau buka di IBPA, Indonesian Bond Pricing Agency. Nah, dari situ that's why kalau instrumen keuangan itu sangat mudah gitu ya mencari data pasarnya. That's why ketika kita mau menjual karena konsepnya fair value, maka di restatement dulu ke fair value gitu ya. Beda kalau aset tetap. Ya, kalau aset tetap nggak tersedia quoted price level 1-nya atau harga yang ready price-nya. Ya mungkin OLX doang yang ada ya, mobil bekas itu juga. Nah, tetapi kan sisanya kayak tanah dan sebagainya kan itu nembak gitu. Nah, that's why ketika kita PPE, biasanya kita langsung gain on sale gitu ya, tidak perlu di revaluation lagi. Kalau kita mau revaluation model, konsep awal yang sebetulnya sih seharusnya di revaluation dulu, jadi di restatement dulu. Tetapi kan tidak demikian ya, karena biayanya mahal kalau di restatement, kita harus keluarin biaya lagi gitu. Mending ya udah langsung aja negosiasi itu harga yang berapa langsung gain on sale. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini enggak, kalau ini berbeda karena harganya sudah tersedia, semudah itu untuk mendapatkannya, ya mau tidak mau kita kembalikan ke konsep fondasi awal dari fair value, yaitu apa? Selalu melakukan restatement ketika mau melakukan penjualan. Nah, gitu ya. Jadi ketika penjualan pun bikin restatement-nya, mengulang kembali apa yang sudah dilakukan di akhir tahun. Restatement carrying value gimana? Nah, ini kunci yang paling dasarnya, restatement carrying value yang paling fondasi paling dasarnya ya. Kenapa? Karena restatement carrying value inilah yang nanti akan kita gunakan untuk sebagai dasar dalam melakukan restatement fair value yang terakhir ya. Nah, dari sini ya tinggal karena dijual per 1 September berarti kita tinggal restatement carrying value-nya. Kita tinggal cari berapa nilai carrying value per tanggal 1 September 2021 ya. Nah, tinggal lihat fractions-nya. Kan di semi annual 1 Januari dan 1 Juli, ya udah berarti yang terakhir ada 1 Juli ya. Tinggal dihitung 1 Juli sampai dengan 1 September. Hasilnya adalah sekian, ya. Nah, kita bikin jurnalnya ya, tinggal kali aja 2/6 ya. 2/6. Nah, dari yang tabel yang atas, yang udah saya merah-merahin ini. Ya udah deh gitu, dapat inilah restatement ya pertama ya. Yang kedua ya tinggal diulangin. Restatement yang kedua adalah fair value. Tinggal disesuaikan ke mana? Ke fair value-nya dari hasil 10261 ini ke fair value-nya, gitu ya. Nah, inilah dapat hasilnya adalah minus 61. Nah, dari sini kita bikin lagi T-account-nya gitu. Di sini saya bikin lagi T-account-nya ya. Kalau di tahun pertama ini saya tidak bikin AOC. Kenapa? Karena masih tahun pertama ya. Seperti itu. Karena udah memasuki tahun kedua, maka saya bikin T-account yang AOC. Ya, seperti ini. Nah, ini sebenarnya buat kontrol ya untuk kita agar mengerjakan soal ini dengan benar dan penuh keyakinan gitu. Ya, seperti itu. Nah,
Dari sini kita tinggal plotting aja. Di tahun 2021 ya, udah tahun kedua berarti ya. Diketahui ya bahwa di sini berdasarkan soal adalah 22 nih ya, saldo fair value adjustment-nya ya, kredit. Ya udah tinggal saya masukkan kredit nih di sini ya. Nah, bagaimana dengan pasangannya? Karena udah lintas tahun, maka saya selalu pasangan fair value adjustment adalah AOCI. Karena UHGLOCI ditutup ke AOCI, gitu ya. Sehingga di AOCI pasti juga memiliki saldo awal. Lawannya, yaitu 22 di debit. Ya. Kalau FVA di kredit berarti AOCI-nya di debit, gitu ya. Tapi ini yang berkaitan dengan investasi ini aja, gitu ya. Nah, nanti kan AOCI itu kan kayak tong sampah, ada banyak gitu. Nah, ini kita identifikasi berdasarkan instrumennya. Nah, seperti itu. Jadi namanya buku besar pembantu ya. Nanti buku besar utamanya nama levelnya adalah AOCI. Nah, seperti ini ya. Dari sini kita tahu tuh, oh ternyata 22 ini taruh di debit. Ya udah, tinggal kita bermain ya. Ketika dijual ini kan 22 di sini ya. Nah, baru kita kembali yang ke atas. Di sini 61 ini taruh di kredit ya. Karena kan dia saldo kredit ya. Nah, berarti dari 22 kredit ke 61 selisihnya adalah 39 ya. Ini juga di kredit. Nah, karena FVA-nya kredit, maka pada saat tahun tersebut ya, tahun 2021, berapa UHGLOCI-nya? UHGLOCI-nya tanggal taruh di debit yang ini 39 ya, sama dengan yang atas. Nah, barulah kita bikin jurnal untuk si yang ininya. Apa namanya teh? Restatement fair value ya. Dapatlah sekian ya. UHGLOCI pada fair value adjustment ya, seperti ini. Karena kan fair value-nya berkurang tuh 39 ya. Nah, kalau di caranya Bu Tari kemarin, ini pasti langsung AOCI pada UHGLOCI ya. Nah, berdasarkan hasil keputusan tim dosen di hari kemarin, tanggal jam 13.30-an lah ya, jurnalnya diubah ya, direvisi. Tadinya kan ada AOCI ya, AOCI pada UHGLOCI gitu ya. Nah, sekarang kita ubah. Jadi kita kosongin. Kenapa? Karena AOCI itu hanya dilakukan pada saat jurnal penutup, closing entries. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kita pindahin nanti ke bawah AOCI-nya ya, pencatatannya. Ya udah, akhirnya cukup gini doang. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kita lakukan ya pada saat penjualan. Oke? Barulah apa? Tinggal dibikin jurnal penjualannya, tinggal dihapus saldo-saldonya ya. Saldo fair value adjustment-nya berapa? 61 ya, di kredit berarti hapusnya di debit. Udah dapat angkanya seperti ini. Baru jangan lupa kita bikin recyclingnya. Karena fair value adjustment sudah dihapus, maka pasangan fair value adjustment itu adalah UHGLOCI yang akan ditutup ke AOCI nantinya ya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga UHGLOCI-nya harus kita reclass, harus kita recycling. Menjadi apa? Dari yang tadinya unrealized menjadi realized gitu ya. Karena di sini saldonya adalah nah, yang recyclingnya itu adalah recycling berupa rugi gitu ya. Ya sudah, maka di sini tinggal kita buat saja. Berarti kita hapus tuh kita akui recyclingnya sebesar berapa? Angka yang sama dengan fair value adjustment. 61 realize pada UHGLOCI. Nah, baru terakhir nanti kita bikin return earnings pada realize PHLGL gitu ya. Baru nanti kita tutup UHGLOCI-nya ditutup ke AOCI. Nah, dengan bikin closing entry seperti ini gitu ya, pada dasarnya kalau kita sampai titik di nomor 8 ini gitu ya, di jurnal recycling kan 61. Dia ada sisa saldo. Sisa saldo adalah 22 ya. Dari 39 yang atas ini dikurang dengan 61 yang bawah ini. Ya, setelah direalisasi. 22 ini nanti akan kita hapus via closing entries ya, ditutup ke AOCI. Ya. Nah, berarti kalau di closing ya tinggal taruh di debit gitu ya. Tinggal taruh di debit. Nah, makanya taruh di debit. Pasangannya adalah AOCI. Nah, dengan adanya jurnal ini maka AOCI-nya nanti akan di-close ya, dari 22 di debit di-close ke 22 di kredit sehingga saldonya akan menjadi 0. Gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan ya, yang harus dilakukan. Dengan seperti ini maka terbukti caranya tim kami ini sudah benar ya secara filosofi ya, secara teknis seperti itu. Nah, kalau yang portofolio gimana ya? Kalau portofolio langsung aja dengan cara yang sama ya. Kalian cari dulu yang portofolionya yang dijual itu apa, restatement dulu, restatement carrying value-nya ya. Karena di sini carrying value-nya udah diketahui jadi nggak perlu ya, langsung aja restatement ke fair value. Nah, seperti itu ya. Jadi ini saya langsung ke fair value dapat. Nah, di sini saya bikin 3 lagi ya.
fair value AOCI sama UHGL AOCI ya. Nah, dari sini kita dapat tuh 339 ini adalah yang fair value adjustment-nya ya. Untuk yang apa namanya? Yang ini nih ya. Kan 1751 awalnya kan 1412 dapat dari mana Pak? Dapat dari sini. Nah, 1412 ya sebagai saldo awalnya. Nah, kemudian apa? Kemudian fair value-nya berapa? Fair value-nya adalah fair value adjustment-nya adalah totalnya adalah 1751 ya. Dan dia gain. Berarti tadi debit tuh bawah. Ya berarti ada adjustment sekitar positif 339. Maka di sini fair value adjustment-nya adalah di debit, kemudian pasangannya UHGLOC di kredit ya. Nah, kayak gini. Dari situ barulah kita masukkan lagi seperti hal yang sama ya dengan langkah yang sudah kita lakukan. Ketika dijual maka 1751 ini dihapus ya. Di sell kan maka dihapus. Nah, seperti itu. Dihapus deh dapat. Baru kita lakukan recycling ya. Recycling yang mana? Recycling 1751-nya ini ya. Kita hapus juga UHGL menjadi realized ya. Ya udah tinggal dibikin lagi UHGL-nya di recycle. Berarti ini ditaruh di debit ya. Seperti itu. Karena kan kalau dia FVA-nya dihapus di kredit, ini juga di recycle, pindahin ke debit ya. Nah, pasangannya pasti selalu berlawanan. Nah, udah deh beres. Dapatlah realize-nya. Nah, dapatlah saldo akhirnya UHGL OC-nya sekian. Nah, inilah yang nanti akan di-close ya. Di-close ke AOCI. Sehingga apa? AOCI awalnya nanti juga AOCI akhirnya akan tercounterbalance sehingga menghasilkan saldo nol. Seperti itu ya. Nah, udah deh beres. Nah, cuman ini saya kurang satu nih. Saya kurang satu yaitu apa? Ini baru jurnal penjualan yang satu sekuritasnya. Nah, pada saat akhir tahun kalau portofolio kita bikin jurnal tambahan, yaitu apa? Jurnal untuk melakukan restatement dari carrying value dari si ininya nih ya. Carrying value dari si portofolio. Dan yang kedua restatement dari dari ke fair value dari portofolio. Ya, jadi yang kita lakukan di sini adalah langsung restatement ke fair value portofolionya aja. Nah, tinggal dibikin nanti portofolionya berapa. Nah, jadi kurang satu jurnal lagi ya, yaitu apa? Yang portofolio. Nah, udah deh gitu. Sekarang tinggal kalian kerjakan yang latihan ini ya, yang latihan apa namanya 16 berapa sih? Sorry, yang ini ya, yang 16-10. Nah, yang ini ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ini portofolio juga sama ya, dan di sini dijual satu yang PT Arwana ya, yang PT Kerang ya, yang ini yang dijual ya. Kemudian langkah yang pertama adalah silakan di restatement dulu yang instrumen PT Kerangnya ya. Restatement ke carrying value-nya, baru restatement juga untuk yang fair value-nya. Udah gitu bikin jurnalnya, jurnal untuk restatement dan jurnal untuk penjualannya sama recycle-nya. Nah, yang terakhir adalah nanti kita hitung lagi untuk restatement portofolionya. Setelah ini hilang gitu ya, maka berapa nilainya gitu. Berapa nilainya? Nah, itu nanti akan kita lakukan ya. Cuman di sini kayaknya nggak ada informasi tambahan deh. Okay. Kalau yang KSO ini kan kita ada informasi tambahan nih yang ini ya. Untuk yang kelihatan nggak? 2020. Oh iya, kita nggak dapat informasi fair value dari oh sorry ya. Oke. Belum impairment ya. Jadi untuk bisa melakukan restatement untuk fair value portfolio di tanggal 31 Desember 2020, maka kita perlu satu informasi lagi, yaitu apa? Informasi fair value di tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan yang kita dapatkan baru 2019 saja. Nah, jadi ya udah dilewat aja. Nggak perlu di restatement untuk yang fair value yang portofolionya ya. Cukup yang ngilangin yang PT Arwana yang PT Kerang ini aja ya. Seperti itu. Oke. Siap ya? Nanti saya bagi ke kelompok-kelompok. Kelompok 1 sampai 3 mengerjakan yang bentar ya. Mengerjakan yang kita langsung aja kerjain soal PR lah ya. PR-nya adalah 16-12. Nah, 16-12. Mana nih 16-12? Oke. Pas banget nih 16-12 nih. Tapi yang apa ya? Oh, ini ada saham juga. Oke.
Yang 16, 12 kerjakannya yang ini aja ya. Saya share dulu ya. Saya share screen dulu. Kelihatan? Sorry, salah. Nah ini ya, 16, 12 yang ini. Jadi kalian nanti nggak ada PR. Ini mah gampang lah, nanti tinggal baca-baca aja. Oke ya, yang 16, 12, yang sebenarnya PR-nya kan ada 3 ya, 10, 12, sama 17, 4 ya. Nah cuman 17, 4 ini udah ada kunci jawabannya. jadi ya sudahlah, seperti itu. Ya, jadi kalian kerjakan yang 16, 12 sama 16, 10 ya. Nah, saya bagi 2 ya. Yang 16, 10 kelompok 1 sampai 3. Kalian teh 6 kelompok bukan sih Hamida? Saya lupa mulu ya. 6 Iya, kelompok. Pak. Oh ya. 6 kelompok. Siap. Berarti nanti kelompok yang 4, 5, 6 ngerjain yang 16, 12. Tapi kita coba ini dulu ya. Ini yang 15 Januari ini minggu depan. Minggu depan. Nah, berarti yang 2 Mei ya, yang 2 Mei. Oke, saya tandain dulu. Yang 2 Mei, kemudian hold for collection. Ya elah, gampang. Kemudian yang 80 lot ini nggak usah, yang ini nggak usah. 1 April nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Kemudian, nah diterima pembayaran bunga obligasi. Nah ini, kemudian yang KLBF ini nggak usah, ini nggak usah. Nah dijual semen Batu Raja ya, yang 102. Oke. Ya berarti cuma ini doang ya, gampang banget sih. Aduh, ya udah deh. Ya terlalu gampang ya nggak sih? Buat kalian nggak menantang ini mah. Sayang sekali ini. Kalau gitu saya ubah deh. Oke deh, kalau gitu yang 17.2 ya. Tunggu saya bukain dulu 17.2-nya. Coba saya lihat dulu. Referensi, literatur, buku 17. Chapter 17. Oke ya. 17.2. 17.2 kalau nggak salah gampang juga deh. Oh, nggak. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang ini, kemudian coba. Sorry ya. Kelewat. Saya sebenarnya lebih suka membahas case-case CA-CA itu loh. Jadi lebih apa ya? Lebih betul-betul menuntut kita untuk menganalisa gitu ya. Kalau ini kan very practical ya, tapi ya namanya juga praktikum ya. Ya sudah deh. On January, Novotna purchase 40 bla 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 bla, hold to collect contractual cash flow, sold and receiving interest to make liquidity. Ya udah deh. Kalau gitu kelompok 4, 5 dan 6 ngerjain yang 17.2 ya. Karena kalau yang soal yang tadi terlalu gampang Yang apa namanya? 10, 12. Oke. Sebetulnya untuk yang atau kita nggak usah dari RPS aja ya. Saya cariin aja soal yang bagus. Yang ini bagus. Yang ini buat minggu depan kata Pak Dosko. Hitung saldo fair value adjustment. Bukan juga. Ya, yang bagus 16.10 doang. Yang ini mah gampang. Nah, ini ada nih. Ini juga nih. Membeli obligasi, menerima pembayaran bunga. Berikut ini posisi untuk model bisnis hold for collection and selling. Mirip nih ya. Transaksi menerima pembayaran bunga, membeli obligasi Kawanua, tujuan HFCS menerima pembayaran menjual obligasi PT Totalitas dengan harga 103 ya. Nah, ini aja deh. Ini lebih seru nih ya. Oke, berarti kelompok 4, 5 dan 6 mengerjakan yang 16.4, kelompok 1, 2 dan 3 mengerjakan yang 16.10 ya, yang 16.10. Tapi yang untuk jurnal tapi ini juga ada nih. 16.11 juga ada. Sorry ya.
Obligasi PT Komedi ini lebih mirip sih. Jual penyesuaian. Laporan proses keuangan. Oh, oke. Oh, sorry, saya ralat ya. Biar tingkatnya sama gitu. Bebannya sama Mas ya, bebannya ya. Kalau yang tadi kan kayaknya lebih banyak yang tadi ya. Untuk yang 16 kan lebih banyak. Kalau gitu gini, kita mengerjakan yang 1610 sama 1611 ya. 1611 ya. Nah, di sini menjual obligasi startup per tanggal diketahui fair value sebesar sekian dan fair value obligasi jenaka sekian. Obligasi PT Startup. Oh, oke. Nah, ini lebih bagus nih. Kita bisa melihat portofolionya juga. Ya udah nggak apa-apa ya. Mirip sih dengan 1610 ya. Cuman 1610 ada tambahan untuk yang impairment ya. Oke, ya udah. Kalau gitu 1, 2 dan 3 mengerjakan yang 1610 tapi khusus yang penjualannya aja ya. Di sini untuk informasi fair value-nya kan tidak diketahui. Yang diketahui adalah info impairment-nya gitu, info impairment-nya ya seperti itu. Sebetulnya kalau mau lebih bagus sih diketahui juga informasi mengenai fair value di tanggal 31 Desember 2020. Sehingga nanti kita bisa bandingkan dengan fair value, antara fair value dengan impairment lebih kecil yang mana. Nah, kalau masih lebih kecil si fair value ya ngapain juga di impairment gitu loh maksudnya. Nggak perlu di impairment gitu kan ya. Nah, tapi ya ini kan nggak lengkap sehingga nggak apa-apa lah. Jadi kalian kelompok 1 sampai 3 kerjain yang penjualannya aja tanpa perlu membuat jurnal untuk restatement dari si portofolionya. Nah, untuk yang 1610 dikerjakan oleh kelompok 4, 5, dan 6. Nah, tapi di sini ada informasinya sudah cukup lengkap ya, sehingga apa? Sehingga kalian bisa menghitung juga berapa jurnal untuk penyesuaian portofolio di tanggal 31 Desember 2020 ya, setelah terjadi penjualan satu sekuritas dari portofolio tersebut ya. Nah, oke, silakan dikerjakan 4, 5, 6 ya, dari di jurnal penjualannya sampai juga jurnal penjualan sekuritasnya, kemudian jurnal untuk penyesuaian portofolionya ya. Nah, itu 4, 5, dan 6. 16, 11 di Excel ya. Nah, kemudian untuk yang untuk yang teman-teman di kelompok 1 sampai 3, kalian cukup membuat jurnal penjualannya aja. Jurnal untuk penyesuaian portofolionya karena nggak ada ya nggak usah gitu ya. Oke, cukup jelas ya? Ada yang ingin tanyakan sebelum saya bagi ke breakout room? Silakan. Oh, Excel-nya ya. Saya kasih Excel-nya ya nanti. Saya kasih ke kalian. Kalau kalian in case perlu gitu. Tapi belum lengkap sih. Belum lengkap. Ya oke, nanti saya kasih deh. Saya lengkapin dulu. Saya bagi ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, berarti saya bagi ke breakout rooms. Instruksinya cukup jelas ya. Kelompok 1 sampai 3 mengerjakan yang 16-10. Kelompok 4-5-6 mengerjakan yang 16-11 ya, seperti itu. Nah, jadi di 16-11 nanti ada tambahan jurnal untuk penyesuaian portofolionya ya, seperti tadi. Oke, let participant choose the room. Saya create, kemudian waktunya adalah 20 menit ya. Kemudian open all rooms. Ya, silakan. Ada yang perlu bantuan untuk dipindah-pindahin, silakan let me know ya. Please call me. Silakan masuk ke breakout rooms-nya masing-masing. Pak, izin ditambahkan ke kelompok 1. Oh ya, Kakung ya, siap. Kakung kelompok 1. Sip, udah Kakung. Kemudian Mbak It's, Fardias, Hamida. Hamida kelompok berapa Hamida? Kelompok 5, Pak. Siap. Terus Fardias. Udah bisa? Kelompok 6 ya Fardias? Oke.